بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, beberapa minggu atau 1 bulan lebih lamanya kami tidak dapat berjumpa dengan Bapak karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat doa Bapak Ibu, alhamdulillah kami diberi kesehatan lagi sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dengan Bapak-bapak Ibu-ibu sebagaimana biasanya. Kita mereview kembali, mengkaji kembali yang sudah dikajinya karena sudah beberapa minggu kita tidak berjumpa. Kita berada di dalam bab yaitu tanggung jawab pendidik atau orang tua terhadap pendidikan seksual. Yang dimaksud dengan pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak. Sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan, sehingga ketika anak tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, dia telah mengetahui apa saja yang diharamkan dan apa saja yang dihalalkan. Lebih lanjut lagi, ia bahkan mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak dan kebiasaan hidup, serta tidak diperbudak syahwat dan tenggelam dalam gaya hidup hedonis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam berpendapat bahwa pendidikan seksual yang penting mendapatkan perhatian secara khusus dari para pendidik hendaklah dilaksanakan berdasarkan fase-fase sebagai berikut, kata beliau. Fase pertama adalah anak usia 7 sampai 10 tahun. Disebut dengan masa tamyiz atau masa prapubertas. Pada masa ini anak diberi pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang sesuatu. Ini sudah kita bicarakan. Sudah kita sampaikan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang membicarakan hal ini. Fase kedua adalah usia 10 sampai 14 tahun. Disebut dengan masa murahaqah atau masa peralihan atau juga disebut dengan masa pubertas. Pada masa ini anak dihindarkan dari berbagai rangsangan seksual. Jadi kita akan bicara pada fase kedua usia anak, yaitu umur 10 sampai 14 tahun yang disebut dengan masa murahaqah
atau masa pubertas. Pada masa ini maka sebagai pendidik, sebagai orang tua, hendaklah menghindarkan anak dari rangsangan seksual. Di ada tanggung jawab yang terbesar yang dibebankan Islam kepada pendidik atau orang tua adalah menghindarkan anak dari setiap rangsangan seksual dan segala masalah yang merusak akhlak. Hal ini dilakukan ketika anak mencapai masa peralihan atau saat berusia antara 10 tahun sampai 14 tahun atau sampai balik. Para sarjana pendidikan sepakat bahwa periode peralihan atau masa pubertas adalah fase kehidupan yang paling berbahaya. Paling bahaya anak umur yang 10 sampai 14 tahun itu. Jika pendidik atau orang tua mengerti cara mendidik anak, cara menghindarkannya dari lingkungan yang rusak, dan cara mengarahkannya menuju kebaikan, maka biasanya anak akan tumbuh berbudi, berakhlak mulia, dan memiliki pendidikan Islami yang luhur. Insya Allah, kalau orang tua atau pendidik mengerti bagaimana masa pubertas anak. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam memerintahkan para wali atau pendidik untuk menghindarkan anak-anak dari rangsangan seksual dan birahi, antara lain surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minin," katakan Muhammad, lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin laki-laki, yaghdu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci, lebih bersih bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lil mu'minat, katakan Muhammad kepada orang-orang mukminat, wanita-wanita mukminat, yaghdudna min absarihin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yakhfadna furujahunna, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka, wala yubdina zinatahun, dan tidak menampakkan perhiasan mereka, illa ma zahara minha, kecuali apa yang biasa nampak. Wal yadribna bi khumurihin, dan hendaklah mereka menjulurkan kerudungnya, ala juyubihin, di atas dada-dada mereka, wala yubdina zinatahun, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, illa libu'ulatihin, kecuali untuk suami-suami mereka, au abaihin, atau ayah-ayah mereka, au abai bu'ulatihin, atau ayah-ayah suami mereka, au abnaihin, atau anak-anak laki mereka, au abnai bu'ulatihin, atau anak-anak laki-laki suami mereka, au akhwatihin, atau anak-anak perempuan mereka, au bani ikhwanihin, au ikhwanihin,
atau saudara-saudara laki mereka, au bani ikhwanihin, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, au bani akhwatihin, atau anak laki-laki saudara-saudara perempuan mereka, au nisaihin, atau wanita-wanita muslimah, au ma malakat aimanuhun, atau di hadapan budak-budak laki-laki, awit tabi'in, atau budak-budak yang mereka miliki, awit tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal, atau pelayan-pelayan yang mereka sudah tidak ada lagi ya perasaan dengan wanita, awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak kecil yang mereka belum tahu tentang aurat wanita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Jagalah kalian dan jangan masuk ke kamar-kamar wanita. Qila, lantas ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aita alham, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamu al-maut, ipar itu kematian. Hati-hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-shalah, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan salat, wahum abna'u sab'in, ketika anak-anakmu berumur 7 tahun, wahum abna'u sab'i sinin, ketika anak-anakmu itu berumur 7 tahun, perintahkanlah mereka salat, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr, dan pukullah mereka ketika anak-anakmu tidak mau sholat, anak-anakmu umur 10 tahun. Pukul mereka, tapi tentu pukul pendidikan, bukan pukul kemarahan. Dicubit, artinya diberi peringatan yang keras. Wa farriqu bainahum, dan pisahkanlah di antara mereka anak-anakmu fil madaji, di tempat tidur mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan oleh Imam Hakim. Jadi kalau kita sudah mempunyai anak umur 7 tahun, perintahkan salat. Kalau sudah 10 tahun, pukul. Kalau enggak mau salat, dengan pukulan pendidikan. Kemudian pisahkanlah tempat tidurnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nas tersebut di atas memerintahkan orang tua atau pendidik untuk memisahkan tempat tidur mereka ketika anak umur 10 tahun. Anak 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Mengapa? Jika bercampur dalam satu tempat tidur, sedangkan mereka sudah menganjak masa peralihan, masa prapubertas tadi, dikhawatirkan sebagian mereka melihat aurat yang lainnya ketika tidur atau terjaga, sehingga bisa membangkitkan rangsangan seksual. Ini adalah dalil yang pasti
bahwa Islam memerintahkan para wali supaya mengambil cara-cara positif dan sarana preventif di dalam menghindarkan anak dari gejolak birahi dan rangsangan seksual sehingga dia tumbuh dan terdidik dengan pendidikan dan akhlak yang mulia. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu, Islam mengajarkan mendidik anak sebagaimana dikatakan tadi di dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31 dan juga beberapa tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu sebagai dasar kita bagaimana mendidik anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dalam suatu riwayat Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Fadl bin Abbas dibonceng. Kapan? Pada hari kurban. Rasulullah membonceng Fadl bin Abbas. Ketika itu Fadl sudah menginjak masa balik. Tiba-tiba Fadl memandang wanita cantik dari Khusam. Ya, namanya dia sudah balik, memandang wanita cantik dari Khusam. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara agamanya. Kemudian Nabi menarik dagu Fadl dan memalingkan dari melihat wanita itu. Fadl ditarik dagunya, jangan melihat. Bagaimana Rasulullah mendidik kehati-hatian. Jadi bagaimana pendidik orang tua menghindarkan anaknya dari sikap yang menyebabkan anak bangkit seksualnya sehingga terjerumus dari keserusakan moral. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua pengawasan yang penting bagi orang tua atau pendidik. Pertama adalah pengawasan internal di dalam rumah tangga. Yang kedua adalah pengawasan eksternal di luar rumah tangga. Pengawasan internal di dalam rumah tangga adalah hendaknya orang tua atau pendidik mengajar anaknya minta izin untuk masuk ke kamar orang tua pada 3 waktu. Ini sudah dijelaskan, yaitu sebelum sholat fajar, waktu zuhur ketika beristirahat kedua orang tua kita, kemudian setelah sholat isya, disebutkan dalam ayat Al-Quran, dan ini sudah. Yang kedua, hendaknya orang tua pendidik melarang masuk ke kamar-kamar wanita-wanita lain yang sedang berhias atau bersolek. Jangan masuk kamar wanita, jangan masuk. Apalagi mereka sedang bersolek. Yang ketiga, hendaklah orang tua atau pendidik melarang anaknya untuk tidur bersama-sama dalam satu kasur, dalam satu selimut bersama, karena mereka harus dipisahkan tempat tidur mereka. Sebagaimana dikatakan tadi, wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Yang keempat, hendaklah orang tua atau pendidik melarang anaknya yang sudah tamyiz untuk melihat, mengarahkan pandangannya ke aurat wanita. Jangan arahkan anak untuk tidak melakukan hal itu, apalagi sudah mau menginjak dewasa. Yang kelima, janganlah orang tua atau pendidik memberikan keleluasaan anak yang sedang pubertas menonton gambar-gambar porno yang merangsang nafsu birahi anak. Lah ini yang sulit. Situs-situs porno bisa dilihat di mana-mana, di jalan-jalan, di majalah-majalah, di situs-situs porno dalam HP yang mereka
tanpa batas. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang mereka lihat memberikan bekas kepada benaknya, memberikan bekas di dalam diri anak itu sendiri, dan mempunyai sifat ketagihan, bapak-bapak. Jadi kalau sudah melihat ini, nanti akan melihat yang lebih seru lagi, nanti akan melihat yang lebih seru lagi, berbekas di dalam diri anak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati menjaga anak sebagai pendidik atau sebagai orang tua. Dilihat itu apa isi HP-nya, dilihat itu apa buku-buku yang dia baca, majalah-majalah yang dia baca, lihat itu semua. Yang keenam, janganlah orang tua atau pendidik membiarkan anaknya untuk bergaul dengan orang lain, untuk menikmati gambar-gambar telanjang, majalah-majalah porno, cerita-cerita cabul, lagu-lagu erotis yang dapat menimbulkan rangsangan seksual anak. Ya Allah, ini hampir tidak bisa dibendung. Gambar-gambar telanjang, gambar-gambar porno kadang-kadang nampak di hadapan kita. Bukan hanya di situs-situs di media sosial, tapi juga kadang-kadang di jalanan, ya, itu kadang-kadang kita terlihat hal itu. Kemudian yang ketujuh, hendaklah orang tua atau pendidik melarang memberikan keleluasaan untuk bergaul bebas antara laki-laki dan wanita. Ya, kalau sudah remaja, jangan bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan. Banyak kasus-kasus terjadi yang kita baca di koran, yang kita lihat di mass media. Banyak sekali hal ini terjadi, yang tentunya ini menjadi prihatin bagi orang tua atau pendidik, karena mereka adalah generasi bangsa, harapan umat, harapan orang tua, harapan keluarga, dan harapan kita semuanya. Inilah tanggung jawab bapak-bapak, ibu-ibu sebagai orang tua, sebagai pendidik. InsyaAllah minggu depan kita akan bicarakan bagaimana pengawasan terhadap eksternal, di dalam bidang eksternal, di dalam rumah tangga tadi sudah, bagaimana di luar rumah, insyaallah. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.